psikologi pendidikan. Di video kali ini kita akan membahas tentang psikologi pendidikan. Yuk simak videonya. Psikologi berasal dari dua kata, psi dan logos. Psi yang artinya jiwa, logos yang artinya ilmu. Jadi, psikologi dapat diartikan ilmu jiwa. Psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya, atau disebut dengan ilmu jiwa. Pendidikan berasal dari kata didik yang memiliki arti memelihara dan memberi latihan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia dalam suatu pembelajaran atau pelatihan. Kesimpulannya, 1. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. 2. Johann Herbert adalah bapak psikologi pendidikan yang konon menurut sebagian ahli masih merupakan disiplin ilmu psikologi lainnya. 3. Perkembangan psikologi pendidikan pada permulaan abad ke-20 ditandai dengan penelitian psikologi yang lebih khusus yang memberikan dampak besar terhadap teori-teori dan praktek-praktek pendidikan. Arti penting psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologi pendidikan adalah pengetahuan pendidikan yang didasarkan atas hasil-hasil temuan riset psikologis. Yang kedua, hasil-hasil temuan riset tersebut dirumuskan sedemikian rupa hingga menjadi konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode serta strategi yang utuh. Yang ketiga, konsep teori, metode, dan strategi tersebut kemudian disistematiskan sedemikian rupa hingga menjadi reporter of result. Sejarah psikologi pendidikan. Johann Friedrich Herbert 1776 sampai 1841 saat ini dikenal terutama sebagai tokoh pendiri psikologi modern dari teori pendidikan. Tetapi ini hanyalah bagian dari proyek filosofis yang jauh lebih agung dan sebagai filsuf tingkat pertama. Itulah orang-orang sezamannya melihatnya, bahkan di zamannya sendiri pengaruh langsung Herbert pada filsafat akademis terbatas. Tetapi ini berkaitan dengan pergeseran batas disiplin ilmu seperti halnya polemiknya melawan idealis di Jerman. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Pertama, belajar meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. Kedua, proses belajar, yakni tahapan pembuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Fungsi psikologi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas mengajar. Yang kedua, terciptanya kesehatan jasmani, rohani, emosional. Yang ketiga, mengusahakan agar belajar lebih bertujuan. Yang keempat, memperbaiki efektivitas mengajar. Perkembangan psikofisik siswa. Perkembangan motor atau motor development siswa, proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak atau motor skills. Perkembangan kognitif, perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan atau kecerdasan otak anak. Perkembangan sosial dan moral, proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan anak berkomunikasi dengan orang lain.